Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menegaskan bahwa Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, memenuhi seluruh persyaratan untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional. Pernyataan ini disampaikan seusai Fadlizon melaporkan 40 nama calon penerima gelar pahlawan nasional yang baru diusulkan, termasuk 9 nama tambahan hasil kajian lanjutan dari tahun sebelumnya, kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Menurut Fadli, seluruh nama yang diajukan telah melalui penelitian dan pengkajian mendalam oleh tim peneliti dan pengkaji gelar pusat, yang melibatkan pakar lintas disiplin ilmu. Proses ini disinergikan antara pemerintah daerah dan pusat, serta dilakukan secara ketat, objektif, dan transparan. Fadli menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional merupakan wujud penghormatan negara kepada tokoh-tokoh yang telah memberikan jasa besar bagi bangsa dan negara. Dukungan terhadap penilaian ini datang dari berbagai kalangan, termasuk organisasi keagamaan. Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Dr. Adian Husaini, turut menyatakan dukungannya terkait penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Nama Soeharto sendiri telah diusulkan sebanyak 3 kali, termasuk pada 2011 dan 2015. Seluruh pengusulan tersebut dinilai memenuhi syarat, dan dalam usulan tahun 2025, Soeharto menjadi salah satu dari 40 nama penerima gelar pahlawan nasional yang diajukan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf. Fadli menjelaskan, proses pengkajian gelar kehormatan ini melibatkan sinergi antara pemerintah daerah hingga pemerintah pusat, serta melibatkan para ahli dari berbagai bidang ilmu. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap nama yang diusulkan benar-benar layak menerima gelar kehormatan negara. Terkait munculnya perbedaan pandangan di masyarakat, Dr. Adian Husaini menyatakan bahwa perdebatan mengenai tokoh-tokoh nasional adalah hal yang wajar dalam proses penetapan gelar kehormatan negara. Menurutnya, setiap tokoh pasti memiliki sisi kontroversial, namun hal itu tidak mengurangi jasa yang telah diberikan bagi bangsa. Faktanya, begitu banyak masyarakat yang menyetujui dan mendukung Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional. Dr. Adian menekankan pentingnya dukungan dari pimpinan Ormas Islam untuk pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional, sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan dan jasanya bagi Indonesia. Tokoh Muhammadiyah, Din Syamsuddin, juga menyampaikan pandangannya mengenai pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Menurutnya, penetapan ini sangat patut meski terasa terlambat. Selama 30 tahun memimpin Indonesia, Soeharto menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun bangsa dan negara, dengan berbagai pencapaian di bidang pembangunan, stabilitas politik, dan penguatan kedaulatan nasional. Dengan keputusan ini, pemerintah berharap pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dapat menjadi pengakuan resmi atas jasa dan kontribusinya, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara untuk menghormati tokoh-tokoh yang telah mengabdikan hidupnya bagi bangsa Indonesia. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.